Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam Saren Pagi, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga pada hari ini, Rabu 27 Januari 2021, bersama saya, Penatua Desi Balo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami. Kami rindu untuk terus menyenangkan hati Tuhan dalam persekutuan, begitupun komitmen hidup kami. Saat ini kami mau bersekutu di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hadirlah dan kuasailah kami, agar kami dimampukan untuk mengerti maksud Tuhan dan menjalankannya dalam komitmen hidup yang berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita saya beri judul Rupa-rupa berkat versus komitmen hidup. Ayat Alkitab yang mendasari renungan kita diambil dari 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara-saudaraku, jujur saja, siapa sih di dalam hidup ini yang tidak ingin atau tidak mau memiliki materi atau harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Tentu setiap kita rindu, bangga, dan berjuang untuk itu. Namun kita pun harus menyadari bahwa tidak semua hal harus dengan uang. Untuk mendapatkan kenyamanan hidup, tidak jarang kita salah fokus dan berpikir bahwa ada atau tidak adanya uang menjadi satu-satunya yang perlu kita perjuangkan. Sampai-sampai ada juga orang Kristen yang menilai bahwa berkat Allah hanya dari hal-hal duniawi yang kelihatan saja, seperti harta, kedudukan, dan hal-hal duniawi lainnya. Dengan pemahaman yang ada, bahkan tidak sedikit orang berpikir bahwa tanda-tanda fisik berupa kemiskinan atau sakit misalnya adalah ciri orang yang tidak diberkati Tuhan. Kadang, bahkan demi terlihat sebagai seorang yang penuh berkat, ada juga atau mungkin banyak yang menerobos cara-cara yang tidak berkenan. Kalau hari ini kita sudah mengupayakan yang terbaik, namun masih juga hasil atau materi yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan, pertanyaannya, adakah dengan hasil yang tidak sesuai harapan itu menjadikan kita tidak dapat menjalankan roda kehidupan? Jika jawabannya tidak, itu adalah salah satu contoh rupa berkat selain materi. Hari ini kita belajar dari pengakuan Rasul Paulus tentang keadaan hidupnya, di mana ia adalah seorang yang kekurangan dan selalu dalam keadaan duka cita. Banyak hal yang ia hadapi dalam pelayanan, termasuk di penjara, dihina, dan seterusnya. Kondisi yang dialami Paulus ini, apakah membawa kita pada kesimpulan bahwa Paulus dihukum oleh Tuhan? Tentu saja tidak. Di balik penderitaan dan kemiskinannya, Allah justru dipermuliakan. Bagaimana bentuk Allah dipermuliakan? Ya, Paulus terus teguh melakukan yang Tuhan mau. Ia tidak
mempermalukan Tuhan dengan sikap hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, siapa kita, apa niat hati dan komitmen hidup kita, yang tahu adalah kita sendiri dan tentu saja Tuhan. Bahkan orang-orang terdekat seperti orang tua, pasangan kita, ataupun anak-anak kita tidak dapat mengetahui atau mengenal kita utuh 100%. Karena itu, kalau kita percaya dan sepakat bahwa ada begitu banyak rupa berkat Tuhan, misalnya kenikmatan materi, kesehatan, sukacita, pasangan hidup buat anak-anak kita, anak yang hadir dalam keluarga, pekerjaan yang bagus, umur panjang, dan lain sebagainya, maka kita akan dapat melihat bahwa Tuhan begitu kaya dan begitu banyak cara yang Ia pakai untuk memberkati kita. Dan dengan demikian, tidak ada lagi celah bagi kita untuk hidup di luar perkenanannya. Memang kadang ada yang memiliki hampir semua yang terlihat nikmat yang kita sebut berkat tadi. Namun ada juga yang menerima beberapa di antaranya saja. Tapi yang pasti, bagi setiap kita yang berkomitmen untuk hidup berkenan, pasti ada nikmat minimal satu bentuk berkat yang kita terima. Itulah sukacita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan renungan yang kami terima. Kami bersyukur untuk berkat firman dan renungan ini. Saat ini, ketika kami selesai bersekutu dengan-Mu dalam doa, kami akan kembali ke dalam kehidupan keseharian kami. Tolong kami untuk dapat berbuah dengan hidup yang berkenan. Dengar dan sambut doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berkarya dan terus semangat menjalankan komitmen hidup yang berkenan. Tuhan memberkati kita sekalian.